Ibrani pasal 10 ayat 36 sampai dengan ayat 39. Ibrani pasal 10 ayat 36 sampai dengan ayat 39 yang bunyinya demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia memundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup. Saya ulangi lagi, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, saya percaya kita semoga ada dikategorikan seperti yang ayat terakhir kita baca. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Nah, saya tidak akan panjang, saya tidak akan menyampaikan latar belakang bagaimana ayat ini ditulis, tapi saya langsung kepada poin yang ingin saya sampaikan kepada kita, karena saya berusaha untuk menyampaikan firman, tidak terlalu banyak melebar ke sana kemari. Saya ingin langsung kepada poinnya saja. Hari ini saya mau menyampaikan pengertian atau definisi orang benar menurut pengertian Alkitabiah atau dilihat dari sudut pandang ilahi. Orang benar itu adalah pertama orang yang beriman kepada Tuhan yang benar. Ini dulu ya. Orang benar adalah orang yang beriman kepada Tuhan yang benar. Pertanyaannya, siapakah Tuhan yang benar itu? Nah, di sini perlu ada sebuah penjelasan supaya kita paham ya. Orang benar menurut pengertian Alkitabiah adalah orang yang beriman kepada Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar itu adalah Dia atau Tuhan yang menyatakan diri kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada nabi-nabi perjanjian lama, dan kepada hamba-hambanya. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah siapakah Tuhan yang benar itu? Tuhan yang benar itu adalah Dia yang turun dari surga, yang menjadi sama seperti kita. Tuhan yang benar adalah Dia yang rela menderita, menanggung segala dosa dan kesalahan kita, sampai Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati. Siapa Dia ini? Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan haleluya. Ya. Jadi Tuhan yang benar adalah pertama tadi yang dinyatakan dalam perjanjian lama kepada nabi-nabinya. Saya ulangi lagi, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Abraham. Orang bilang Abraham itu nabi, ya dikatakan salah juga. Tidak, dikatakan benar. Anggap dia nabi dan bapak iman kita. Kepada Isa, kepada Yakub, kepada nabi-nabi pada masa perjanjian lama, dan juga kepada para hambanya. Di masa perjanjian baru, Tuhan yang benar menyatakan dirinya melalui manusia sejati yang kita kenal dengan siapa? Yesus Kristus, yang telah rela menderita sampai Dia mati di atas kayu salib,
dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Dialah Tuhan kita yang telah diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di surga. Inilah pengertian bahwa kita telah beriman kepada Tuhan yang benar. Jika kita tidak beriman kepada Tuhan yang benar, sekalipun kita beragama, maka kita tidak atau bukan tergolong sebagai orang benar. Jadi hati-hati ya. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Keimanan kita. Oleh kita punya iman yang benar, kita sudah beriman percaya kepada Tuhan yang benar. Tapi jangan berhenti pada titik ini. Masih ada lagi satu poin yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Sebab kalau kita hanya sampai pada titik yang pertama tadi, kita orang yang beriman tapi belum sempurna. Iman kita masih dikatakan sebagai iman yang mentah. Orang benar menurut definisi ilahi atau pengertian Alkitabiah adalah orang yang percaya kepada Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada nabi-nabi di Perjanjian Lama dan juga kepada Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya di zaman Perjanjian Baru yang kita kenal sebagai juru selamat kita. Haleluya. Kemudian yang kedua adalah orang benar menurut pengertian Alkitab adalah orang yang beriman kepada sabda, tahu sabda, kepada perkataan atau kepada firman atau kepada ajaran atau kepada perintah Yesus. Ini pengajaran dasar seperti yang saya ajarkan hari ini. Orang yang beriman adalah orang yang mau bersedia melakukan firman Tuhan dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Kita melihat kenapa angka kejahatan begitu masif hari-hari ini, baik di kalangan masyarakat biasa maupun sampai kepada kalangan pejabat-pejabat elit, sampai kepada pemilik modal atau orang-orang kaya. Kita melihat para korupsi itu bukan orang miskin, tapi sebaliknya pejabat kaya. Saya sangat terharu mendengar, membaca pernyataan dari Presiden Tiongkok. Presiden Xi Jinping mengatakan, kalau mau kaya jangan jadi pejabat. Luar biasa kan Presiden Tiongkok. Kalau mau kaya jangan jadi pejabat. Terbalik dengan kita orang Indonesia. Kalau mau kaya harus jadi pejabat. Ya kan? Kalau udah jadi pejabat, kalau tidak kaya dianggap sebagai pejabat yang bodoh. Ya kan? Terbalik kan? Kenapa? Karena partai politik sudah memiliki sebuah moto ya, bahwa mencari kemakmuran itu harus dengan kekuasaan dan jabatan. Maka kalau partai politik sudah berhasil mendudukkan orang-orangnya di jabatan tertentu, maka dia harus kaya gitu ya. Karena memang itu tujuan. Makanya tidak heran negara kita negara yang kaya, yang seharusnya kita ini mendapatkan gaji tanpa kerja 20 juta per orang per bulan seharusnya dengan kekayaan alam kita. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Bahkan dana pendidikan dialihkan ke dana MBG. Ya kan ya? Ya. Katanya untuk mengatasi stunting atau gizi, kekurangan gizi. Itu justru proyek proyek orang-orang atas. MBG itu proyek orang-orang atas. Karena dana pendidikan yang 300 sekian triliun per tahun itu sebagian besar MBG, dasar saya ya. Nah, coba kalau dikonversikan ke dunia pendidikan ya.
dari SD ke SMP saja, enggak sampai 300 triliun per tahun atau per bulan, nggak saya pun bingung. Pokoknya bebas saudara. Tapi mengapa itu ngotot diadakan? Karena itu proyek para pejabat. Ya, proyek para pejabat. Mengapa itu terjadi? Karena firman Tuhan dalam kehidupan orang beriman itu tidak tergambar dalam ruang lingkup kehidupan mereka sehari-hari. Disinilah letak kegagalan. Kalau firman Tuhan sudah tidak masuk, tidak menguasai ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari, maka di sanalah dosa merajalela untuk menguasai kita. Karena itu sebagai orang beriman, sebagai orang yang benar, maka kita harus bersedia melakukan firman Tuhan dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam berusaha. Firman Tuhan itu menjadi acuan. Amin. Firman Tuhan itu menjadi acuan. Ya kan? Kalau kita mau kaya, ya tadi saya katakan, Presiden Jinping mengatakan jangan jadi pejabat ya. Jadi pejabat, jadi pegawai cuma cukup makan saja. Amin. Tapi tidak berkekurangan. Tapi kalau sudah kaya pasti ada penyimpangan. Kalau mau kaya jadi seorang pengusaha. Itu dia, amin. Sekarang wira swasta. Ya kan? Tapi kita lihat justru Indonesia paling cepat kaya karena menduduki jabatan tertentu. Dan saya percaya 99,9% kekayaan pejabat itu bukan murni. Saya percaya bukan murni. Itu semua hasil daripada kong kali itu. Semoga pada diri kita yang hadir hari ini, kita adalah orang-orang benar karena kita sudah melakukan firman Tuhan dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Karena kekudusan kita hanya bisa kita pertahankan dengan kebersihan kita melakukan firman Tuhan dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Manakala kita sudah tidak melakukan firman Tuhan, di sanalah kita sedang dalam keadaan tidak suci dan tidak berkenan kepada Tuhan. Melakukan atau mentaati firman Tuhan dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai hidup melakukan kehendak Bapa seperti yang Yesus telah sampaikan di Matius pasal 7 ayat 21 yang berbunyi demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Perhatikan di sini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini sejalan dengan apa yang saya sudah sampaikan di poin pertama tadi. Kita beriman kepada Tuhan, maka kita berseru-seru kepada Tuhan, tapi kita mengabaikan perintahnya, kita mengesampingkan firman-Nya, ya kan? Kita melanggar titah-titahnya, dan itulah yang Yesus katakan sebagai orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Sekalipun kita berdoa, berseru menyembah Tuhan dengan khusyuk, Yesus sudah mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bahkan lebih gamblang lagi, Yesus mengatakan di ayat-ayat berikutnya di Matius ini, sekalipun mereka menumpangkan tangan pada orang sakit sembuhkan. Ada banyak mujizat-mujizat yang spektakuler terjadi melalui doa dan pelayanannya. Tapi kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, dia sedang tidak melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara
yang saya kasih dalam Tuhan. Tanda orang yang mulai hidup melakukan kehendak Bapa bisa dilihat dari pola hidup kerohanian. Saya ulangi lagi bahwa tanda orang yang mulai hidup melakukan kehendak Bapa adalah dilihat dari pola hidup kerohaniannya. Seperti bagaimana ibadahnya. Apakah ibadah kita bolong-bolong? Doa kita bolong-bolong? Itu salah satu indikasinya. Perhatian kita, ketertarikan kita kepada perkara rohani menjadi kurang, saudara. Tidak menarik. Bahkan bisa juga kita kurang peka dan kita juga masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan. Ini tanda. Coba saudara lihat pada diri kita bisa introspeksi diri kita. Bagaimana hidup rohani kita saat ini? Apakah ketika saudara mau ke gereja besok hari Minggu, malamnya sudah semangat, besok aku harus ibadah. Pakaian apa yang harus kukenakan dalam ibadah? Mulai siapkan diri. Pakailah pakaian yang pantas, jangan asalan. Kan kita menghadap raja nih. Jangan dianggap remeh. Misalnya besok hari Rabu ada ibadah di rumah Ibu Kristina. Sekarang saya mau sampaikan kepada kita hari ini, justru saya melihat di ibadah rumah tangga kita acak-acakan. Itu tidak menghormati Tuhan. Karena berpakaian seenaknya. Celana pendek, pakai pakaian tidur. Sekalipun ibadah di rumah tangga. Karena yang kita undang Raja Tuhan yang hadir memberkati kita. Tapi kalau kita sambut dia dengan ini saya perlu kasih sebuah pemahaman kepada kita. Sekalipun kita di ibadah rumah tangga, jangan pakai pakaian piyama untuk pakaian tidur. Yang pakai celana pendek, pakailah pakaian yang layak dan pantas. Amin. Karena kita pejabat saja datang ke rumah kita, berusaha kita sambut dengan semampu kita. Amin. Bupati, wakil bupati yang mengakali kita aja, sejak kita udah bongkar-bongkar kaca depan itu. Saking ingin menyambut wakil bupati hadir di Natal kita. Sampai halaman kita sterilkan yang ada mobil parkir, motor parkir. Ya, begitu. Hanya baru sekedar wakil bupati saja, apalagi ini raja segala raja yang hadir, yang akan menyatakan berkatnya kepada kita. Lalu kita anggap udahlah. Bagaimana kita memperlakukan orang besar, apalagi bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Demikian Tuhan memperlakukan kita. Saya ulangi lagi, jika besok malam kita ibadah di rumah Ibu Kristina pada hari Rabu, jangan lagi ada ibu-ibu yang pakai celana pendek. Jangan lagi bapak-bapak yang pakai celana pendek, pakai baju piyama, pakai baju tidur. Saya harap pakailah pakaian yang layak dan pantas. Amin. Karena itu gambaran kita sedang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Sekalipun memang Tuhan tidak melihat pakaian kita, tapi kita dengan keimanan kita meyakini bahwa yang kita hadapi, yang kita sambut ada Raja segala raja, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bagaimana kita harus memperlakukannya? Haleluya. Jadi saya ulangi adalah orang yang mulai hidup melakukan kehendak Bapa bisa dilihat dari bagaimana ibadahnya. Haleluya. Saya lihat itu bapak-bapak kita ini keren-keren ini ibadahnya. Suka saya lihatnya. Ayo ibu-ibu pakai yang keren, amin. Ya, pakailah pakaian terbaik kita, ya, yang layak dan pantas. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Ini terakhir saya mau sampaikan. Ya, tinggal 5 menit lagi jam 10. Anak orang mulai hidup melakukan kehendak Bapa. Saya mau sampaikan tentang persembahan. Sekalipun gereja kita tidak lagi pungut kolekte, tidak lagi
kotak A, B, C di depan seperti banyak gereja-gereja lain, penuh dekat ini kotak-kotak persembahan. Kenapa saya diberikan semacam pemahaman baru oleh Tuhan? Udah, kamu jangan lagi buat kotak terlalu banyak di depan dekat mimbar, supaya jemaat nanti maju ke depan kasih persembahan. Karena kalau tidak maju ke depan malu dia. Ini sepertinya memaksa, ya. Kalau tidak maju, saya malu tidak kasih persembahan. Kita rubah caranya di depan sana. Ya. Jadi orang yang memiliki gaya hidup melakukan apa-apa, dia tidak lagi harus meminta perhatian dari orang lain. Apakah aku memberi, tidak memberi? Pokoknya aku sudah melakukan apa-apa, aku masuk ke gereja. Tuhan, inilah berkat-Mu yang Engkau percayakan kepadaku dalam minggu ini. Aku mau memberkati pekerjaan Tuhan. Masuk gereja, masuk kasih persembahan, walaupun belum didoakan. Amin. Haleluya. Walaupun orang tidak lihat, tidak tahu. Ya. Jadi kita sudah memberikan sebuah pengajaran bahwa orang yang melakukan kehendak Bapa itu betul-betul dengan segala ketulusan hatinya, dengan segala kerelaannya, dengan segala sukacitanya. Amin. Nah, saya melihat catatan, saya mau sampaikan sini. Ya, memang tidak enak kalau tidak disampaikan. Sudah hampir 2 tahun ini persembahan perpuluhan nihil, saudara. Kecuali saya, kecuali kamu. Saya ingin sampaikan kepada kita. Memang pengaruh khotbah pendeta YouTube mengatakan perpuluhan tidak diperlukan lagi. Itu hati-hati dalam pengajaran itu. Di gereja GBI kita masih tetap diajarkan bahwa perpuluhan itu bagian daripada tindakan iman, mempercayakan Tuhan dalam hal finansial. Amin. Coba kita mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu dalam segala hal. Tapi ketika diberkati, kita takut memberkati Tuhan lagi. Ya kan? Itu tandanya kita belum sepenuhnya mempercayakan Tuhan. Ya, kami, apalagi hasil sawit kami sedikit sekali. Ya, tetap kami berbagi dengan Tuhan. Tuhan, ini berkat yang kami dapatkan minggu ini, ya kami bagi, kami kasih persembahan. Belum lagi persembahan lain, saudara. Ya. Jadi marilah hari ini kita menyatakan tindakan iman kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yaitu keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang telah menyatakan diri kepada nabi-nabi pada perjanjian lama dan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan yang kedua kebersediaan kita sebagai orang beriman kepada perkataan Yesus, beriman kepada ajaran Yesus dengan kita melakukan, mentaati ajaran Yesus dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya, saudara, setiap pemberian kita yang tulus, sukacita kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan. Ada ayat yang mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam Yakobus pasal 2, tidak salah saya, jika kita meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, dan kita melakukannya dengan sukacita, maka kita akan berbahagia olehnya. Amin. Mau menjadi orang yang berbahagia? Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun keadaan kita, jangan abai, lakukan firman Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, maka hidup kita diperindah oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini telah mengingatkan kami bahwa kami ternyata adalah orang-orang benar melalui keimanan kami kepada Tuhan yang telah menyatakan dirinya baik kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, dan kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya, dan melalui keimanan kami kepada Yesus Kristus yang telah turun dari surga, yang diutus oleh Bapa, yang telah rela menderita,
mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit di antara orang mati, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Dan kami hari ini berjanji untuk kami juga siap sedia beriman kepada firman-Nya Tuhan, kepada sabdanya Yesus, kepada ajaran dan perintah Yesus untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya bila mana kami bersedia hidup melakukan firman-Nya Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, kami akan menikmati janji Tuhan. Kami akan dibuat berbahagia olehnya, dan hidup kami pasti diperindah dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.